Maka saat semua tidur, bangunlah. Saat semua lupa, ingatlah. Karena di keheningan malam, tersimpan rahasia terbesar antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Tidak banyak yang tahu bahwa rahasia terbesar dalam hidup ini justru terletak pada waktu yang sering dianggap biasa. Waktu yang lewat begitu saja tanpa perhatian. Di saat dunia tenggelam dalam diam, di saat detak jam terdengar lebih keras dari biasanya, disitulah sebuah gerbang langit dibuka. Sebuah pintu yang hanya diketahui oleh mereka yang mencarinya. Mereka yang tidak ingin dikenal oleh bumi, tapi ingin dikenali oleh langit. Malam selalu punya kisahnya sendiri. Bagi sebagian orang, malam adalah pelarian dari hiruk-pikuk dunia. Tempat merebahkan letih, melepas beban, dan memeluk kesunyian. Tapi bagi yang memahami hakikatnya, malam adalah panggung rahasia di mana cahaya paling murni bisa dipanjatkan tanpa gangguan. Tidak ada penonton. Tidak ada sorakan. Hanya keikhlasan dan harapan yang beradu di antara doa-doa yang nyaris tak terdengar. Dan betapa agungnya waktu ketika semua sedang tertidur. Di tengah keheningan itulah suara lirih menjadi paling nyaring di hadapan Tuhan. Bukan suara lantang yang membahana, tapi rintihan kecil yang muncul dari hati yang hancur, dari jiwa yang lelah, dari ruh yang haus akan ampunan. Dunia tak pernah mencatatnya, tapi langit mencintainya. Orang-orang yang terjaga saat semua tidur bukan karena mereka tak butuh istirahat, tapi karena hati mereka terikat oleh janji. Mereka tahu bahwa ada satu waktu, satu jeda, satu celah yang disediakan khusus oleh Tuhan untuk pertemuan paling rahasia antara pencipta dan ciptaan. Waktu di mana segala dosa bisa luruh, di mana harapan bisa kembali dibangun, di mana luka bisa sembuh hanya dengan satu bisikan. Ya Rab, aku kembali. Tak perlu lantunan ayat panjang. Tak butuh untaian kata yang indah. Cukup dengan kehadiran. Cukup dengan niat yang jujur. Bahkan hanya duduk sejenak dalam heningnya malam untuk merenung, sudah menjadi bentuk ibadah yang tak tergantikan nilainya. Karena keheningan itu saksi. Dan malam itu, rahmat. Di balik dinding rumah yang sunyi, di kamar sempit yang tak pernah dikunjungi siapapun, seringkali seseorang bersujud dalam sepi. Ia tidak sedang mencari dunia. Ia tidak sedang berharap nama. Ia hanya takut bahwa hidupnya kosong. Ia hanya ingin tahu, apakah Tuhan masih mau mendengarkan. Tangannya mengangkat dalam diam. Matanya basah, tapi bukan karena kesedihan dunia. Bibirnya bergetar, menyebut satu nama, Allah. Dan saat itu, bumi mungkin tidak bereaksi. Tapi langit gemetar oleh haru. Para malaikat mencatatnya sebagai satu amalan yang lebih berat dari dunia dan isinya. Satu amalan yang tak akan pernah hilang, karena ia dilakukan bukan demi siapapun, kecuali demi Allah semata. Inilah kisah tentang amalan malam. Bukan amalan yang dipuji. Bukan yang diumumkan. Tapi yang ditanam dalam-dalam, jauh dari sorotan, agar ia tumbuh di tempat yang lebih tinggi dari dunia, di surga. Dan kelak, ketika waktu habis, dan tubuh kembali menjadi tanah, amalan itu akan bangkit lebih dulu. Ia akan menyambut pemiliknya dengan senyum, berkata, "Aku tidak dikenal manusia, tapi aku menunggu untuk menerangimu di alam yang gelap." Tidak ada yang tahu siapa yang rutin melakukannya. Bisa jadi ia hanya seorang tukang kebun, atau ibu rumah tangga yang sederhana, atau karyawan biasa yang tak dikenal siapapun. Tapi langit mengenalnya, dan tanah pun mencintainya. Karena yang menghidupkan malam dengan cinta pada Tuhan, akan dihidupkan di akhirat dengan cahaya. Dan begitulah, kisah ini dimulai. Bukan dengan kebesaran. Bukan dengan kejayaan. Tapi dengan sujud yang pelan, yang tak dilihat siapa-siapa, kecuali Dia yang Maha melihat segalanya. Dan dari sujud itulah, terang pertama muncul, perlahan-lahan. Karena setiap amalan yang disembunyikan karena Allah, akan menjadi pelita yang tak pernah padam. Bukan hanya di dunia, tapi juga di alam yang akan datang. Cerita belum selesai. Karena di balik kemuliaan amalan itu, selalu ada ujian yang tak mudah. Selalu ada pertarungan antara rasa kantuk dan panggilan langit.
Dan itu akan segera datang, pada malam-malam yang kelabu, saat keimanan diuji, dan saat suara hati mulai tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia. Dan saat suara hati mulai tenggelam oleh hiruk-pikuk dunia, maka datanglah ujian yang sunyi, tidak dalam bentuk bencana besar, melainkan dalam kelelahan yang biasa. Dalam malam yang tak lagi hangat. Dalam kasur yang terlalu empuk untuk ditinggalkan. Dalam mata yang berat, dan hati yang gamang. Semua amalan tersembunyi akan sampai pada titik pengujian. Bukan karena ingin dihentikan, tapi karena keikhlasan harus diuji, apakah ia benar-benar murni karena Allah, atau hanya karena semangat sesaat. Malam demi malam mulai menjadi berat. Dulu, waktu terasa lapang untuk berdiri dalam hening. Kini, waktu seperti berlari, dan rasa kantuk datang sebelum sempat menyentuh sajadah. Lalu datang hari-hari di mana dunia mulai menuntut lebih banyak. Pekerjaan menjadi lebih sibuk. Kebutuhan makin banyak. Tugas datang bertubi-tubi. Di pagi hari, waktu seakan lari tanpa sempat mengejar. Dan saat malam datang, tubuh meminta istirahat tanpa kompromi. Nanti saja, bisik hati. Besok malam, aku bangun lagi. Tapi besok malam datang dengan lelah yang lebih dalam. Doa yang dulu teratur, mulai terlupa. Bacaan yang dulu mengalir, kini seperti kabur dalam kantuk. Sajadah tetap terbentang, tapi tubuh tak sampai padanya. Dan malam-malam mulia itu pun terlewat, tanpa jejak. Begitulah dunia menguji. Bukan dengan pedang, tapi dengan kenyamanan. Ia menghilangkan nikmat ibadah secara perlahan, dengan memberi kesibukan yang terlihat penting. Ia membuat lupa, bahwa yang tersembunyi itu lebih berharga dari yang tampak. Bahwa sujud dalam sunyi lebih kuat dari ratusan kata motivasi. Lalu datang pula keraguan. Apakah ini semua ada gunanya? Apakah Allah mendengar doa yang kusebut lirih di malam-malam lalu? Mengapa hidupku tetap begini-begini saja? Mengapa bebanku belum juga terangkat? Hati mulai goyah. Karena manusia sering mengukur keikhlasan dengan hasil dunia. Padahal, pahala amalan malam bukan untuk dunia ini. Ia disimpan, ditangguhkan, dikumpulkan. Untuk cahaya di alam yang tidak membutuhkan listrik, cahaya di alam yang tak mengenal siang. Tapi bagaimana mungkin bisa mengingat itu, saat tagihan datang terus-menerus, saat hidup semakin pelik, dan pertolongan tak kunjung nyata? Maka disitulah sebagian orang mulai berhenti. Mereka memilih kenyamanan. Mereka membiarkan malam berlalu, seolah tak ada janji di dalamnya. 1 malam, 2 malam, 3 minggu. Dan akhirnya, lenyap sudah kebiasaan itu. Tertelan oleh rutinitas yang tak berpihak pada ruhani. Namun, ada juga yang tetap bertahan, meski tak sempurna. Meskipun bangunnya kadang terlambat. Meskipun doa-doanya pendek, dan air matanya tak lagi deras. Tapi mereka masih berusaha. Mereka masih menyimpan keyakinan bahwa sekecil apapun amalan, jika dilakukan terus-menerus, akan mengakar dan menguatkan jiwa. Di sanalah perbedaan mulai tampak. Antara yang hanya semangat di awal, dan yang tetap berjalan meski tertatih. Antara yang mencari dunia lewat ibadah, dan yang menyerahkan dunia demi ibadah. Antara yang ingin hasil segera, dan yang rela menunggu, karena tahu bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Dan ketika malam-malam menjadi lebih panjang, ketika kesunyian menjadi lebih pekat, mereka yang bertahan mulai merasakan keheningan yang berubah. Tidak lagi sepi, melainkan hangat. Tidak lagi gelap, melainkan damai. Karena saat dunia tidak memberi balasan, Allah justru menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakannya. Tapi apakah cukup hanya bertahan? Tidak. Ujian berikutnya akan datang. Lebih berat, lebih sunyi, dan lebih halus bentuknya. Ia tidak lagi hanya tentang kantuk dan lelah. Ia akan menyentuh langsung pada akar iman, keyakinan itu sendiri. Dan disitulah, kisah ini akan mengarah menuju kedalaman yang lebih dalam. Menuju malam-malam yang bukan sekadar tentang ibadah, tapi tentang pertarungan batin, apakah tetap menjaga amalan tersembunyi, atau perlahan melepaskannya.
Dan ketika satu persatu tantangan itu datang, sebuah cahaya kecil, nyaris tak terlihat, mulai tumbuh, jauh di tempat yang tidak dijangkau mata manusia. Sebuah cahaya yang kelak akan menyambut sang pemiliknya, bukan di dunia ini, tapi di alam yang jauh lebih sunyi. Namun sebelum cahaya itu sempurna, pertarungan harus dilalui. Bukan dengan pedang, tapi dengan kesabaran yang mendalam, dan tekad yang tak goyah. Dan itu akan menjadi bagian dari malam-malam yang akan datang. Malam-malam yang sunyinya justru penuh bisik. Bukan dari mulut manusia, tapi dari lintasan hati. Pertanyaan-pertanyaan tak bersuara mulai muncul dalam diam. Apa artinya aku bangun malam-malam seperti ini, sementara hidupku tetap berat? Bisikan itu tidak berteriak, tapi ia menggoda dengan logika yang rapuh. Ia mencoba meyakinkan bahwa usaha ini sia-sia. Bahwa tidur jauh lebih realistis daripada menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Namun begitulah cara dunia menguji. Ia tidak datang sebagai lawan yang menyerang. Ia menyusup sebagai teman, menawarkan kenyamanan. Ia memeluk tubuh dengan kasur yang hangat, dan membelai pikiran dengan kata-kata pelipur. Besok kau bisa coba lagi. Malam ini kau butuh istirahat. 1 malam terlewati. 2 malam disia-siakan. Lalu datanglah rasa bersalah. Tapi rasa bersalah yang tidak membuat bangkit, melainkan semakin dalam ke dalam jurang penundaan. Sudahlah, aku sudah gagal menjaga amalan itu. Dan disitulah banyak hati runtuh. Mereka merasa terlalu jauh jatuh, hingga malu untuk kembali. Padahal, yang paling dicintai oleh Tuhan bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, melainkan mereka yang selalu bangkit setiap kali jatuh. Di balik tirai malam yang panjang, sebagian tetap mencoba bangkit. Meski dengan kepala berat, meski dengan bacaan yang tersendat, meski tanpa air mata. Tapi mereka datang, menghadap, menyebut namanya, dengan suara parau, dengan tubuh gemetar, dengan iman yang tak seteguh dulu, tapi masih hidup. Namun justru dalam kerapuhan itulah keajaiban terjadi. Mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan berupa dunia yang tiba-tiba berubah, bukan rezeki yang datang deras tanpa sebab, bukan masalah yang seketika lenyap. Tapi ada sesuatu dalam dada mereka yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada ruang kecil yang tiba-tiba menjadi lapang. Seperti ada beban yang tidak pergi, tapi tidak lagi terasa memberatkan. Dan dari situlah mereka mulai memahami bahwa amalan tersembunyi itu bukan untuk mengubah dunia luar, tapi untuk menata dunia dalam. Untuk menghidupkan sesuatu yang sering mereka abaikan, ruh. Amalan yang dilakukan saat semua tidur itu ternyata bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih taat, tapi untuk mengingatkan siapa yang lebih membutuhkan. Sebab bukan Allah yang butuh sujud mereka, tapi merekalah yang butuh untuk bersujud. Waktu berjalan, hari-hari berubah, dunia tetap sibuk, masalah tetap datang silih berganti. Tapi kini mereka punya ruang. Ruang rahasia yang tak bisa disentuh dunia. Ruang itu bernama ketenangan. Dan ketenangan itu tumbuh dari amalan yang terus dijaga dalam diam. Malam-malam mereka tidak selalu sempurna. Kadang hanya 5 menit. Kadang hanya sekadar duduk dan merenung. Tapi itu cukup. Karena yang tersembunyi, jika konsisten, lebih berat timbangannya daripada yang tampak tapi sesaat. Namun, dunia tak pernah lelah menguji. Maka ujian berikutnya datang dengan wajah yang lebih lembut, tapi lebih berbahaya, pujian. Sebagian mulai diketahui orang. Tanpa disengaja, amalan tersembunyi itu mulai tercium. Dan disitulah keikhlasan kembali diuji. Apakah mereka tetap melakukannya karena Allah, atau kini karena pandangan manusia? Sebagian tergelincir. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Merasa punya keistimewaan. Merasa sudah cukup. Dan itu adalah bentuk lain dari ujian, ujian dari dalam. Saat ibadah bukan lagi jembatan menuju Allah, tapi tangga untuk mengangkat ego. Namun ada pula yang tetap merendah. Mereka menutupi amalannya, seperti menutupi aib. Mereka terus menjaga malam, bukan dengan rasa bangga, tapi dengan rasa takut,
takut amalan kecilnya tidak diterima. Mereka tahu, sebanyak apapun ibadah, jika tidak diterima, maka sia-sia. Dan sebesar apapun dosa, jika diampuni, maka bersihlah jiwa. Jalan menuju keikhlasan memang bukan jalan yang sepi, tapi jalan yang terus dipenuhi ujian. Ujian kantuk, ujian sibuk, ujian kecewa, ujian pujian, dan ujian bangga diri. Tapi di balik semua itu, satu hal yang terus menyala. Harapan bahwa setiap langkah dalam sunyi, setiap doa dalam sepi, setiap sujud yang tak terlihat, akan menjadi cahaya. Cahaya yang tak redup saat tubuh tak lagi bernyawa. Dan ketika malam kembali datang, dan dunia kembali diam, mereka yang tetap setia pada jalan itu akan melangkah lagi. Meskipun tertatih, meskipun lelah, tapi mereka tahu bahwa setiap langkah kecil di waktu-waktu yang tak disaksikan manusia, sedang dicatat oleh tangan yang tidak pernah lupa. Dan langkah itulah yang akan mengantarkan mereka menuju malam terakhir, malam yang tak lagi kembali, malam yang akan mengakhiri segalanya. Tapi justru, disitulah awalnya cahaya itu akan menyala. Karena tak ada yang tahu kapan malam terakhir itu datang, maka setiap malam seakan menjadi kesempatan terakhir. Kesempatan untuk memperbaiki, untuk kembali, untuk menyesali, namun juga berharap. Bagi mereka yang memelihara amal tersembunyi, malam bukan lagi tempat pelarian, melainkan tempat pertemuan. Setiap sujud bukan hanya gerakan, melainkan pengakuan diam bahwa diri ini belum benar-benar kuat, belum benar-benar bersih, dan belum benar-benar siap. Tapi justru dalam pengakuan itulah, kebesaran Tuhan terasa. Bahwa tak perlu sempurna untuk diterima. Cukup jujur dalam lemah, tulus dalam pinta, dan setia dalam amal yang kecil tapi terus dijaga. Dan akhirnya, satu malam pun tiba. Malam yang sunyinya berbeda dari malam-malam biasanya. Bukan karena suara angin atau hujan, tapi karena hening yang mengandung makna. Karena tubuh itu tak lagi bangun, tak lagi duduk, tak lagi bersujud. Ia terbaring, diam. Selamanya. Orang-orang pun datang. Mereka membaca doa, menutup wajah, menurunkan tubuh ke dalam liang tanah. Tak banyak kata. Hanya linangan mata dan kenangan yang tersisa. Sebagian bertanya dalam hati, bagaimana amalnya di hadapan Allah? Apakah cukup? Tak ada yang tahu pasti. Karena manusia hanya bisa menilai dari luar. Tapi langit menilai dari dalam. Dan langit tidak pernah keliru. Ketika tubuh itu menyentuh bumi, dan liang kubur mulai ditutup perlahan, saat itulah rahasia hidupnya terungkap. Bukan oleh manusia, tapi oleh alam. Oleh dimensi yang hanya bisa dirasa oleh jiwa. Karena sesungguhnya, amal tersembunyi yang dilakukan saat dunia tertidur, tidak ikut dikuburkan. Ia bangkit sebagai cahaya. Cahaya yang tak berasal dari lilin atau lampu, tapi cahaya yang memancar dari ketulusan. Ia menjadi penerang di tempat yang gelap, penghangat di ruang yang sempit, dan peneman di kesendirian yang abadi. Tak banyak yang tahu, tak banyak yang percaya, tapi begitulah janji Tuhan. Amal yang ikhlas tak akan sia-sia, meski tak pernah dipuji, meski tak pernah disanjung, meski hanya disaksikan langit dan bumi. Dan cahaya itu menyambutnya. Bukan seperti kilat atau sinar gemilang yang menyilaukan, tapi seperti pelukan yang menenangkan. Seperti suara lembut yang berkata, engkau tidak sendirian. Amalanmu menjagamu. Lalu datanglah perhitungan. Hari-hari kehidupan kini diganti dengan hari-hari pengadilan. Tapi satu persatu kebaikan yang tak diketahui manusia, muncul. Tercatat. Ditimbang. Bahkan ada yang terheran-heran, kapan aku melakukannya? Tapi begitulah amal tersembunyi. Ia kadang bahkan luput dari ingatan pelakunya, namun tetap kekal dalam catatan langit. Orang-orang yang mencintai amal diam-diam, mereka tidak mencari tepuk tangan, tidak menanti pengakuan. Tapi justru karena itulah amal mereka tetap murni. Tidak tercampur dengan pamrih. Tidak dibumbui kebanggaan. Dan justru itulah yang membuatnya berat di sisi Tuhan. Di tempat peristirahatan itu, cahaya dari sujud malam,
dari doa yang dibisikkan dalam gelap, dari tangis yang tidak ditunjukkan kepada siapa-siapa, semua berkumpul. Mereka menjadi saksi. Mereka menjadi teman. Mereka menjadi alasan seseorang tersenyum di hari pembalasan, ketika banyak yang ketakutan. Dan dunia pun melanjutkan langkahnya. Orang-orang yang masih hidup mungkin tak tahu kisah di balik makam itu. Mereka hanya mengenang nama, mungkin mendoakan sesekali. Tapi langit masih mengingatnya. Masih menyimpan catatan amalnya. Masih menerangi jalannya. Karena amalan yang dilakukan saat semua tidur, ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ia tumbuh. Ia berbuah. Dan ketika waktu hidup habis, ia menjadi cahaya. Bukan cahaya dunia, tapi cahaya yang menuntun dalam keabadian. Cahaya yang akan tetap menyala, hingga waktu tak lagi dihitung, dan jiwa kembali pada pemiliknya dalam keadaan tenang. Namun, kisah itu belum benar-benar selesai. Karena ketika seseorang wafat dalam keadaan membawa cahaya dari amalan tersembunyi, kisahnya justru mulai hidup di hati orang-orang yang ia tinggalkan. Bukan karena ia populer semasa hidup, bukan karena namanya tercetak di baliho atau layar kaca, tetapi karena kebaikannya memantul diam-diam ke sekelilingnya. Tanpa ia tahu, amalan kecil yang ia lakukan saat semua tertidur, dengan wajah menunduk dan suara hampir tak terdengar, itu menjadi petunjuk bagi banyak jiwa yang sedang kebingungan. Seseorang di keluarganya, yang pernah ia doakan diam-diam dalam tahajudnya, suatu malam bermimpi tentangnya. Bukan mimpi menakutkan, bukan pula penuh simbol-simbol rumit. Tapi cukup satu hal yang terasa sangat nyata, ketenangan. Ia berdiri dalam senyum, tak berkata-kata, hanya menatap dengan damai, seolah ingin berkata, lanjutkan jalan ini, walau berat. Dan keesokan paginya, orang yang bermimpi itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menunduk dalam sujud. Tak tahu kenapa, tapi hatinya seperti ditarik. Dan air mata pun jatuh, begitu saja. Begitulah amal tersembunyi, meski tak tampak oleh mata manusia, ia meninggalkan bekas yang kekal. Bahkan ketika tubuh sudah membatu dalam tanah, pengaruhnya masih menyusup dalam hati-hati yang pernah disentuh olehnya, baik lewat doa, lewat sikap, atau lewat kebaikan kecil yang tak pernah diumumkan. Di tempat yang berbeda, seorang pemuda yang dulu pernah bertemu secara singkat, hanya sekali, dengan orang itu, tiba-tiba teringat kembali. Saat itu mereka tidak berbincang panjang, hanya sepatah dua patah kata. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya, ketenangan, kejujuran, keikhlasan, yang tak bisa ia lupakan. Dan bertahun-tahun setelahnya, ketika pemuda itu merasa hidupnya kosong, hampa, dan tak tahu kemana arah, kenangan itu muncul. Bukan dalam bentuk wajah, tapi dalam bentuk rasa. Rasa bahwa masih ada kebaikan murni di dunia, dan bahwa mungkin, hidup tidak harus sebesar yang kita kira, tapi cukup bernilai di hadapan Tuhan. Dan seperti rantai yang tak putus, cahaya dari amalan yang tersembunyi itu terus berpindah. Menjadi inspirasi dalam sunyi. Menjadi penyulut perubahan yang tak kasat mata. Tak perlu suara keras, tak perlu panggung megah. Karena cahaya sejati tidak membutuhkan sorotan, ia cukup menyala dengan dirinya sendiri, dalam keikhlasan yang bersih. Hari-hari berlalu, waktu terus bergerak. Tetapi langit masih mencatat. Setiap orang yang mulai bangun di sepertiga malam karena terinspirasi dari kisahnya. Setiap tangan yang mulai ringan bersedekah karena mengenangnya. Setiap hati yang mulai jujur memohon dalam doa, bukan untuk dipuji, tetapi untuk didekati olehnya. Semuanya adalah kelanjutan dari sebuah amalan kecil, tersembunyi, yang dulu dilakukan saat dunia tidur. Dan begitulah siklusnya, dari satu hati yang bersih, lahir cahaya yang menyebar ke banyak jiwa. Dari satu doa dalam gelap, tumbuh pohon-pohon kebaikan yang berakar di dalam bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Tak terlihat, tapi memberi naungan. Akhir dari kehidupan seseorang bukanlah akhir dari pengaruhnya. Ia hanya berpindah tempat. Dari bumi ke langit. Dari dunia ke hati. Dari perbuatan ke pahala yang terus mengalir. Dan sungguh, betapa besar balasan yang dijanjikan bagi orang-orang yang menyembunyikan amalnya. Karena mereka lebih mencintai pandangan Allah daripada tepuk tangan manusia. Dan karena itulah,
Allah menjadikan amalan mereka sebagai cahaya yang tidak hanya menyinari kubur mereka sendiri, tapi juga jalan orang-orang setelah mereka. Akhirnya, cerita ini bukanlah hanya tentang satu orang yang sudah tiada. Ini tentang siapapun yang mau belajar, tentang siapa saja yang pernah merasa kecil, tersembunyi, dan tidak terlihat. Ketahuilah, langit melihat. Dan jika langit telah mencatat, maka tak ada satupun yang sia-sia. Karena sesungguhnya, amalan yang dilakukan saat semua tertidur, adalah pesan tanpa suara, yang tetap bisa didengar hingga akhir zaman.